Maret 2025 pengujian DC Ground alat maker 3 isu kolilo. Pertama grounding dipasang. Setelah itu negatifnya dipasang. Masuk ke busbar. Nah, busbar sebelah mana? Waduh, kurang tahu deh. Jangan lupa di-upload di YouTube. Ini ada siapa ini? Nggak ada namanya. Nanti aku subscribe to like and comment. Namanya? Ini dari bawah. Dari keluar rackingnya mana? Ini MCB ini. MCB. Ini dari atas sana. Dari arah sana ya. Iya, kan dia perlu bawah kan. Kalau ini nanti dia Ini ke bawah. Sumatera ya. Terlalu sempit. Dari keluaran rackingnya Di dalam Pak, di dalam sana Pak. Busbarnya dalam. pas dalam terus ke sini ya sini kemana? Dari ini Itu ke Q2. Q2 itu. kiri ya. Oh, ini masuk dulu. Apa ini dibuka Pak? Pintunya dibuka masuk ke busbar kan? Sama aja. Bongkar DC-nya namanya suruh. Kan ini katanya suruh busbar. Ikunya aja masih aman. Dari sini juga boleh. Supaya gampang kita langsung ke MCB Q2. Aduh lompat. Ya sebelum dinyalakan colok dulu, oke. Loh, pas kuning berapa? Udah? Udah. Siapa mau ini coba? Nyalain dulu. Balas mau. Coba. Mas. Oke, ini udah nyala, sekarang di tombol dinyalakan. Selanjutnya kalian. Sini ada Akbar. Kemudian dia akan bekerja perjalanan sistem sama kan dengan mobil tadi ya. Oke. Terpantau. Tunggu. Ada proses charging Iya, dulu. kan udah di DC Ground ini. Charging. Terpantau tegangannya lo kan Dia ngebaca nilai apa namanya resistan sama resistansinya. Oke, pas sudah diinjek. Ini masih kecil kan. Terus saya nggak apa-apa ini kan masih referensi masih kecil. kita injek menaikkan tegangan. Pengennya kita 0,5 mili. Cukup. Ini udah cukup jelas ya. Oke. Ini nilai resistansinya 7,3 sekian kilo ohm ya. Terus ini nilai kapasitansinya 0,2 sekian. Tapi kalau tegangan dinaikin ya resistansi juga naik juga kan. Mana ya, Mas? Itu palingnya di referensi awal. Udah, lanjut kita validasi ini dulu nih. Validasi di alat. Udah alat positifnya. Sorry Pak. Karena ini Oke, yang groundnya positif ground ya. 0,7 ya. Ini nilai ini juga kita tidak melihat dari sisi apa namanya Masko ada beda-beda, ini 0,7 misalnya 0,65 gitu, kita nggak melihat itu ya. Jadi tujuannya bukan ke arah seberapa sensitif, tapi seberapa masih mengukur atau enggak. Oke, kalau sudah berarti dari ujung Perlu disimpan dulu enggak, Mas? Enggak perlu udah. kalau mau disimpan boleh, terus kalau mau mengukur kapasitansi pakai yang tadi. Tadi kan nggak perlu nyimpen kan? Nggak perlu, karena ini awal kan, jadi awalnya langsung direct ke sini, terus kita pakai yang kabel ini juga buat melihat apakah dia ada Waduh. resistansi atau Ini yang terukur mana total? semua juga. Kita perlu sinkronisasi. Oke. Baliknya. Oh, sekarang udah terbagi ada nici. Ada tapi kecil lah ya. Kecil. Jadi sebenarnya kalau arus tot atau arus resistifnya aktualnya sekitar 0,7 ya. 0,0 ya 0,1 atau 0,2 nya 0,02 nya ini Oh, sama ya.
Dan kapasitasnya. Oke. Harus ada kabel kan. Kan beda kabel ke arah apa namanya ke baterai ya. Oke, karena Jadi kalau ini bisa kita save. Save-nya ya anggap di 0,7 lah ya. Saya Kedua. Yuk. Saya pencet tombol yang tengah. Ini 30%. Nah 30% dari 0,7 kan bunyi terus dia bahkan sampai 70%. Karena ini kan masuk, coba kalau dilepas ini nggak ngukur kan 60. Ambang no. Karena nilainya masih di atas 0,7. Oke, kalau sudah ini udah data save-nya pas. Kalau mau melihat yang tadi apa settingannya atau ini? kita sampai lagi di ya. sini Gitu. nih settingan tadi yang kita save. Oh, pencet tombol kanan. Ya kalau mau ngeliat berapa tadi sih yang di save ya. Cuma satu doang yang bisa dilihat. Ya dia kalau misalnya Ngelihatnya cara ditekan tanam. lagi yang data tadi hilang. Coba kita save lagi tapi pakai yang tanpa buzzer. Oke. Ya kita Save. Ya kita save. Berarti kan nanti nggak ada suaranya ya. Ya, ini save udah 0,66 kita sini. Ayo terus cari di mana desegronya. Gini, coba ini. Oke. Proses preparasi sudah selesai, sekarang waktunya mencari. Gas takut hilang. Step selanjutnya ini bisa kita lepas atau tetap mau diaktifkan, monggo ya selama masih bisa terakses. Copot aja kalau gitu, Pak. Oh apa itu dimatiin aja? Ini dimatiin aja dulu Pak. Nanti kita pakai yang kapasitif yang Oh, kabel. boleh. Sekali tak bisa. Iya. Oke, lanjut. Sekarang kita jalan dulu setelah itu. Oh, kalau ke atas hasilnya Hasilnya tetap. nol karena ya yang secara kita injek adanya di bawah ya, arah bawah ya. Jadi ke bawah ke V1 yang merah. Ke arah Ke sini dulu setelah di sini. 0,45. Waduh, kok sama? Masih ada ini. Coba ke bawah lagi. Setelah itu dia ke atasnya ya, berarti V1 yang ya ini. Masuk kabelnya itu aja. nah, masih ada kan 0,4, 0,45 Sisanya ke situ. apa? Berarti kan sebenarnya dia pecah-pecah kan, lama-lama turun ke bawah ya. Terus ke bawah lagi. Lanjut. Kan referensi kita tadi sebenarnya 0,7 anggap ya. Tapi dia drop setengahnya. Terbaca berapa? Oh. No. Jadi dia nggak bisa menunjukkan arah masih ke bawah atau ke atas. Referensinya dari ukuran ini. Berarti kalau misalnya sudah nilainya 0 atau bahkan kecil banget atau bahkan nggak ada, berarti gangguan yang Ini mau ngobrol aja nih itu aja sih. sama Akbar. Siap. Dia nggak ada penunjukan arah misalnya masih ke bawah terus atau ke arah atas gitu. Coba kalau ke arah yang lot. Bunyi kosong. Oh, ya? kosong. Kecuali kalau ininya coba dipindah ke baterai misalnya di Oh, di sumbernya. Nah, sekarang berarti ke yang biru, kabel biru. biru mana? Itu kabel kecil ya. Dengan Anda. Dia adalah penyebab desekronnya. Nah, ini nih. Tahuan kan? Loh, tapi sini Ya, segini, karena kembang segini. pecah dan yang lain kan. Ini enggak di ya udah gitu ya. Jadi Nah, ya coba itu di- pertanyaannya bukan kita menyamakan antara nilai ini dengan yang ada di sini karena tujuannya bukan untuk ke arah sana. Tujuannya ini adalah sebagai pembangkit sinyal, ini juga sama penerima sinyal pasti akan ada berkurang berkaitan dengan sistem ya. Kebagi kan nanti harusnya. Ke oren. Dan Nah, Karena itu adalah kabel yang menuju ground. Coba lagi muncul lagi. Dimunculin yang Sekian terakhir. yang kapasitasnya. harus pakai sinkro. Yang hijaunya kan kita udah pakai ini, Pakai kabel, oh pakai yang itu ya, bisa nih kayak gitu. nah, sederhana. Di bawah kah? Di bawah kah? Paling paling Halo Mas Riko.
Gimana perjalanan dari Bangil? Lumayan dekat. Gimana Mas Pontianak? Pasti lo ada lagi. Ini ada saya. Gua mau Ando yang so keren. Mas Lumajang. Ini masih. Aku mau diri ya. Kalau aku diri tak ada orang. Kita pause dulu sebentar guys. Oh sekarang karena tadi yang munculnya cuma arus total itu penjumlahan antara IC dan IR. Sekarang kita mau mengeluarkan lagi IC dan IR nya menggunakan metode sinkron. Pakai alat ini namanya capitan maut. Capitan maut. Ya. Kita capit. Itu kan biasanya terserah Mas ya. Enggak harus yang dia terlewati atau susitahnya itu kan yang penting kan satu looping dengan kosong. isi yang tadi. Satu looping sama groundingnya. Lo. Itu belum kepasang tuh. Yang Klemnya. Lemnya. Karena emang udaranya tidak ada groundingnya. Kayaknya sebenarnya sama aja nih. Nah, Oke. Iya itu Baca. Oke. Sisaannya. Baca lah muncul intinya ya. muncul. Heeh. Wes bungkus. Heeh. Membar. Entah dia sama apa enggak yang penting muncul harusnya. Itulah penjelasan dari bapaknya. Besarnya resistansinya. Ganti kabel. Kabel. Ganti kabel. Oh jadi inilah Bapak Riko yang dulu sempat di Gondang Wetan. Enggak jadi acuan juga ya Mas ya. Atasnya tadi. Tujuannya kita bukan buat ukur, buat ngitung lah. Gondang ukur ya. kulon. apa sih kamu kasih tahu Mas mungkin Sebenarnya arah pulau kan, tapi kalau secara buat bawahnya kan kita nggak Udah makan. Wait. cuman referensinya tetap harus ikutin arah flow ya. Tadi ada Insiden. contoh insiden. Insiden. Makanya kita harus tetap safety dan unsafe action. unsafe Kemarin ada action. ininya ya, ISS bro. ISS. Apa nih? Apa lagi? GM. Itu adalah bonsai. Ada ininya tadi ISS-nya. SS apa? ISS. Oh, Klinik. ya, itu emang ada ininya, ada yang ngurusnya, ada rumah GM salah. Tricky aja kan. Biar cepat dia pakai besar. Nanti kita sekitar jam 4 lebih 15 biasanya Bapak Andi Wehar tadi sudah pulang. Umur berapa ya? Nggak tahu dia tuh kayaknya angkatan. Jadi kalau udah kayak gini berarti Itu yang paling muda itu Yang mana? yang kalau udah Bisa. Yang bilang Ini sebenarnya kan gitu cuma ya, verifikator yang doang kan, profesional. bahwa sebenarnya nilai Profesional, resistannya berapa. Karena kan bisa gini Mas. Pro hire ya. Contoh ya. Pro Mungkin hire. pas kita apa namanya nge-trace ya. Contohnya ada 1 2 3 4 misalnya. Bisa juga kejadian misalnya V1 nilainya 0,2 yang V0-nya misalnya 0,5 tanpa kita menggunakan metode ini dulu ya, otomatis kan pasti masnya akan menilai bahwa oh yang gangguan ini ada yang di V0 karena nilainya lebih besar dibandingkan yang V1, padahal belum tentu, bisa aja yang 0,5 itu dikarenakan nilai tadi kapasitansi yang paling dominan ya, sedangkan yang di V1 0,2 itu full nilai arus resistifnya. Jadi itu kalau misalnya tools yang nggak punya fungsi atau fitur tadi, pasti kita akan paling pertama adalah nilai terbesar dulu kan yang kita akan tracing. Mas nilai tracing udah panjang sampai ke ujung nggak nemu gitu kan. Nah, itu yang jadi apa namanya ya istilahnya buang waktu lah ya kita bilang. Fitur ini kita memvalidasi dulu Duh. nih, jadi jangan percaya juga. Tadi mobilnya ada kosong kan? Nilainya, Hmm? oh gede nih. Mobil. Udah langsung ke bawah Ada yang lagi, kosong Mas. kan? Tar dulu. Kalau enggak, Dulu pasti telepon benar yang begini ini tiket. Mau ngapain? Dibandingkan sama yang Mau apa? V1 V0. Ya panggil ke sini drivernya.
Atau bisa Kira juga kayak penuh tadi mobilnya. misalnya bagi dua lah, anggap ya paling bagi dua kalau bagi dua Hah? sama-sama dua kan. Parodi. Pas suruh pulang. 0,35 dan 0,35 misalnya. Nah, otomatis kan kita dua-duanya bakalan kita cari nih. Nah, dengan validasi ini bisa aja yang 0,35-nya mana yang satu kecil banget, nilai residivisnya satu besar juga. Ini benar-benar biar pasti kan. Kita mau ngetes yang mana nih? Jangan sampai ya kalau disebutnya phantom karir itu yang mengganggu kita atau membohongi ya dalam proses pencarian. Phantom karir namanya. Noise. Menghilangkan noise. Sekarang balas, coba balas. DC groundnya dibenerin dikit. Benerin dikit. Potensinya sebelah mana dibenerin dikit. Sambil diukur dong. Siap. Senior. Sekarang nih Nah, tuh silo. Naik ini. Makin turun berarti resistansinya ya. Di normalin kan? Iya. Yang layarnya makin Ini 71 sama berapa? Ya, 60 les, 65. Tidak terlihat ternyata karena silau kamera saya kurang bagus. cepet aja tuh salah satunya positif negatif tuh. Oke, sip. Dia soalnya kebagi tuh. Enggak kan bisa ini ke mana? Dia setengah-setengah tuh jadi 25K 25K. Injeksinya masih Enggak apa-apa kan tujuannya kan jadi tapi tetap tercapai. Ya bukan itu. Soalnya nggak ada resisten di ini. Yang lain ya. referensi banget ya dari injeksinya ini. Totalnya kecil ya 5 volt. kecil ya. Jadi kan 0, Wah, ternyata masih terbaca. Jadi alhamdulillah kalau misalkan kita DC-nya tuh 65 sama ini, insya Allah alat ini masih bisa mendeteksi. Sekali aku sejarah. Wih, benar itu. Di situ tempat DC groundnya. Nah, Jangan lupa ya di unsubscribe. like dan unsubscribe. kalau simulasi bang jauh lebih oke lah. Ini terlihat para peserta Sangat pelatihan. antusias sekali ya. Bapak ini Prosedurnya sama di Jangan dilihat dulu. malu aku. Peace dong. Nah, itu aja ya, Pak. Oh iya. Tunggu sampai proses bootingnya selesai juga ya. Ya soalnya kayak discharge sih sebenarnya. Kapasitor kan ya. Terus kita Sudah normal gini, baru bisa dimatiin. Mas, tadi kalau misalkan ini kan positif ground tadi ya? Iya positif ground. Pencet yang ini. Kalau negatif lu pencet yang ini. Iya. Oh. Tapi kalau waktu kita ngembaliin lupa mas. Kita Kalau positif ground, kita pencet yang ini. Oh iya. Kalau negatif ground, kita pencet yang ini. Oh iya. Proses matiin atau proses injek nih? Setelah dipencet, kita Waktu atur. proses mati ini kan pasti Tekan Oh, iya. menu Ya, lupa diturunin dulu. kan udah kita turunin. Ini Tapi karena nggak kita kita sudah pencet ngecas. kita tombol yang ini, Ini yang positif groundnya. tadi. Tapi kita nggak tombol ini. Oh iya iya. Ini bakal putih nggak? Belum pernah juga saya sih. Harusnya Kan kita kayak- kadang-kadang kan di situ kan nampilnya kan cuman sebenarnya sih ya mungkin sebenarnya yang paling penting adalah proses kita turunin ya. Paling enggak tegangan udah drop karena khawatir kalau masih injek kita lepas atau kita buka ini kan DC ya. Takutnya nge-short ke apa ke bagian apa gitu kan pas kita buka ini. Tapi kalau udah diturunin paling enggak masih ya lebih safety lah dibanding rasanya cabut aja kan. Minimal inilah. Tapi usahakan ya normal kayak tadi. Apa langsung matiin aja, Pak? Kenapa? Baiknya sih tetap diturunin dulu Oh, ini. iya. Kita proses switching. Jangan lupa diturunkan dulu ya. tegangannya, arusnya. Oke. Oke, siap, mantap. Karena DC Ya, sip. walaupun nggak DC sih Mantap pinggir-pinggir sekali. kan. Oh iya. Terima kasih Kita langsung praktek. ilmunya. Ke depannya. Sip. Oke.
Sekarang saya Ini tombol apa tiwul? Matiin ya.